شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian hadits pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Syafi'i rahimahullah. Kita masih di hadits ke-24, hadits yang panjang yang beliau sampaikan dari Abu Dzar, dari Nabi meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di penggalan dan potongan setelahnya, panggilan Allah kepada kita, hambanya. Setelah sebelumnya kita diajak untuk bertobat bagaimanapun besar dan banyaknya dosa dan kesalahan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hamba, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ini poin yang berikutnya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidaklah menyampaikan bahaya kepadaku, kemudian bahaya itu membahayakan saya. Dan tidaklah kalian menyampaikan manfaat untukku, kemudian manfaat itu bermanfaat bagiku. Ini potongan yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita. Allah ingin menyampaikan bahwa bagaimanapun usaha makhluk untuk membahayakan Allah, itu tidak akan pernah bisa membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, kita melakukan hal yang bermanfaat itu bukan untuk maslahat dan kebaikannya Allah. Bukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri. Jangan membuat kamu bersedih terhadap orang-orang yang bersegera dalam kekafiran, dalam pelanggaran. Innahum la yadurrullaha syai'a. Karena sesungguhnya mereka tidak akan pernah membahayakan Allah sedikit pun. Mereka sendiri akan berbahaya dengan kekafirannya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan orang-orang yang kembali ke belakang setelah diberi hidayah. Kata Allah, wa may yanqalib ala akibai fala yadurrullaha syai'a. Siapa yang berpaling kembali ke belakang, dapat hidayah tapi kembali ke belakang, maka kata Allah, mereka tidak pernah membahayakan Allah sedikit pun. Kita yang berbahaya kalau kita berpaling dari Allah. Kata Nabi SAW dalam khutbahnya di hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah. Kata beliau, man ya'sillah wa rasulah faqad ghawa wa la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Siapa yang durhaka kepada Allah, dia tidak ikut perintahnya Allah. Durhaka kepada Rasulullah, dia tidak ikut ajakan Rasul. Faqad ghawa, ini yang pertama, maka sungguh dia telah sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Nabi, wala yadurru illa nafsah. Dia tidak membahayakan kecuali dirinya saja. Bukan Allah, bukan Rasul, tapi dirinya yang dia bahayakan. Wala yadurrullaha syai'a. Dan hal itu tidak membahayakan Allah sedikit pun. Makanya nanti akan ada potongan berikutnya
seandainya manusia seluruhnya kafir, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lanjutan wasiatnya di sini, ya ibadi, wahai hamba-hamba, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hamba, kalau seandainya orang yang pertama sekali dari kalian, Adam, dan nanti orang yang paling terakhir dari kalian, nanti manusia yang paling terakhir muncul, lahir. Manusianya, jinnya, kalian. Di atas satu hati ketakwaan, sama ketakwaannya. Maka hal itu tidak menambah kekuasaanku sedikit. Jadi walaupun kita baik, bukan untuk Allah. Sebaliknya, ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum. Seandainya orang pertama dan orang yang terakhir dari kalian, insakum wa jinnakum, manusia dan jinnya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum. Mereka di atas satu hati kejahatannya. Semua penjahat. Bahkan tidak ada perbedaannya. Kejahatannya sama. Mana qasodalika min mulki syai'a. Hal itu kata Allah tidak mengurangi kekuasaanku sedikit. Tidak ada sama sekali. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau kalian kafir, maka milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita semua manusia kafir misalnya. Semua yang ada di bumi ini punyanya Allah. Tidak ada pengaruhnya dengan kekafiran kita. Semua yang ada di langit itu punyanya Allah. Kemudian Allah tegaskan, wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Kita kafir, Allah tetap terpuji. Kita kafir, Allah tetap kaya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan keadaan dan perkataan Nabi Musa. Dan pemberontakan yang paling besar dan nampak adalah Fir'aun. Karena dia manusia yang paling jahat. Dia mengaku dirinya apa? Tuhan. Dia pernah berkata, ana rabbukumul a'la. Saya Rob kalian yang paling tinggi. Iya. Ketika Nabi Musa mendakwakan bahwa dia punya Rob yang ada di atas langit. Iya. Dia mengaku Tuhan. Tapi Allah berkata tentang ucapan Nabi Musa, waqala Musa, berkata Musa kepada kaum Fir'aun dan para tentaranya, in takfuru antum, jika kalian kafir, wa man fil ardi jami'a, dan siapa saja yang berada di atas muka bumi ini seluruhnya, jangankan kalian, semua di penduduk bumi ini, semuanya kafir. Fa innallaha ghaniyun hamid. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Tidak ada sama sekali pengaruhnya terhadap kekuasaan Allah. Makanya dalam kurban, kita menyembelih hewan kurban, itu bukan untuk Allah. Kita sendiri. Allah cuma mau melihat kita orang yang bertakwa atau tidak. Kita menjalankan ke ini syariat kalau kita mampu. Atau kita tidak jalankan. Allah katakan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dagingnya, darahnya. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala ingin lihat adalah ketakwaan dari kalian. Karena kalau kalian takwa, kalian akan melakukan perintah. Karena seorang ketika hilang takwa, dia tidak mungkin melakukan perintah. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin ada seorang melakukan dosa, terus kita katakan, ini orang paling bertakwa. Tidak mungkin. Karena Nabi SAW katakan, la yazni zani. Wahuwa hina yazni wahuwa mu'min. Tidak mungkin ada pezina berzina. Saat dia berzina, dia beriman. Bagus hatinya. Tidak mungkin. Tidak ada orang itu dibilang baik hatinya, tapi tidak melakukan perintah
atau tidak meninggalkan apa? Larangan. Tidak mungkin. Orang yang bertakwa adalah orang yang melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Dan ketika kita melakukan perintah atau meninggalkan larangan, bukan supaya perintah dan yang kita lakukan itu menambah kemuliaan Allah. Dan kalau kita melakukan dosa, itu akan mengurangi kekuasaan Allah. Tidak, sama sekali. Itu tidak akan pernah tentunya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berkurang apa yang ada di tangannya. Bagaimanapun Allah berikan kepada kita, tidak akan pernah berkurang. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi SAW, yadullahi mal'a la tagiduha nafaqah sahaul laili wan nahar. Tangan Allah itu penuh. Karena Allah Maha Kaya, tidak pernah berkurang dengan nafkah. Dengan rezeki yang diberikan kepada kita, tidak berkurang apa yang ada di sisinya. Walaupun Allah berikan sepanjang malam dan sepanjang siang. Kemudian Nabi berkata, supaya kita pakai akal dan pikiran kita. Apa ra'aitum? Tidakkah kalian melihat? Ma anfaqo mundu khalqis samawati wal ard. Apa yang Allah telah keluarkan, telah infakkan, telah berikan, telah bagikan kepada hamba-hambanya semenjak diciptakan langit dan bumi. Sudah berapa rezeki yang diberikan? Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Fa'innahu lam yagid ma fi yaminih. Itu tidak pernah mengurangi apa yang ada di tangan kanannya Allah. Itu kata Nabi SAW. Supaya kita sadari. Oleh karena itu, Nabi dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, idza da'a ahadukum falayaqul. Jika salah seorang dari kalian berdoa, jangan bilang Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni saya kalau kamu kehendak. Tidak boleh bilang begitu. Karena ampunan Allah itu pasti dikasih kalau kita meminta ampun. Tidak perlu kita bilang jika kamu mau. Tidak boleh. Apa yang harus dilakukan? Walakin liya'zim al-mas'alah. Waliyu'adzimur ragbah. Fa inna Allah la yata'adhamu syai'un. Kata Nabi SAW. Hendaklah dia jelaskan permintaannya langsung. Minta dengan jelas. Dan perbesar harapan. Kalau yang mau kamu minta itu memang kamu ingin. Bukan sekedar meminta. Tapi nampakkan kalau kamu butuh terhadap yang kamu minta. Kata Nabi SAW. Karena Allah tidak ada sesuatu pun yang dia anggap besar. Tidak ada. Apapun yang kita minta kecil bagi Allah. Nah, langit dan bumi ini saja Allah cipta. 7 lapis masing-masing. Bagaimana besarnya? Ini saja Allah bangun langit tanpa tiang. Tanpa tiang. Itu Allah mampu. Apalagi sekedar memberikan yang kita butuh. Makanya kata Nabi, fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang berat bagi Allah. Kalau bagi kita makhluk, iya. Iya, sekaya apapun orang di dunia ini, pasti ada yang berat baginya. Ada yang dia tidak bisa dia lakukan. Tapi Allah, walillahil masalul a'la. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat yang tinggi, sifat yang sempurna, tidak akan pernah berkurang dengan apa yang kita minta. Allah telah tegaskan, wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kalian itu pasti habis. Kalau kita punya, kita belanjakan, habis. Pakaian kita pakai akan usang. Itu yang kita punya. Umur makin hari makin berkurang. Itu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisinya itu tetap. Tidak pernah berkurang. Tidak akan pernah berkurang. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan di
hadits ini hadits yang sangat mulia, ini hadits qudsi, bahwa Allah katakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian dan orang yang paling terakhir nanti, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jinnya, qamu fi sa'idin wahidin, tidak terpisah-pisah. Mereka berdiri di tanah yang lapang, tanah luas. Semuanya hidup, semuanya ada. Manusia pertama sampai manusia terakhir. Kemudian fasa'aluni, semuanya meminta kepadaku, kata Allah. Semuanya berdoa. Semuanya berdoa. Satu waktu. Kata Allah, fa'ataitu kulla insani mas'alata. Maka saya akan memberikan setiap orang apa yang dia minta. Tidak ada yang ketukar. Apapun, ini semua orang. Dari awal sampai akhir berkumpul di satu dataran yang luas. Kemudian masing-masing mereka meminta yang dia mau. Maka kata Allah, saya akan memberikan semua yang meminta itu apa yang dia minta. Setelah itu kata Allah apa? Mana qasodalika mimma indi. Hal itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku. Illa kama yang kusul mikhyat idza udkhila fil bahar. Masya Allah. Kecuali seperti al-mikhyat, jarum, kalau dimasukkan ke laut, kemudian kita angkat. Apa yang kurang dari laut? Tidak ada. Itu begitulah apa yang ada di sisi Allah. Semua kita, bukan hanya kita yang ada di masjid sekarang, tapi semua manusia dan jin, bukan hanya lagi manusia dan jin, dari Adam nanti sampai yang terakhir, semua masing-masing meminta kebutuhannya. Kemudian Allah akan memberikan semua yang meminta itu sesuai dengan apa yang dia minta, maka tidak akan pernah mengurangi apa yang ada di sisi Allah sedikit pun. Makanya di penutup, tugas kita adalah hanya memuji Allah. Ini hadis penutup, kalimat penutup, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku. Intinya, dia adalah amalan-amalan kalian. Kalau kalian beribadah, taat, itu amalan kalian. Atau kalian ingkar, kafir, maksiat, durhaka, itu juga amalan kalian. Uhsiha lakum. Saya simpan untuk kalian. Tercatat semuanya. Tsumma uwaffikum iyyaha. Kemudian saya akan memberikannya nanti. Amalan itu kepada kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan yang baik dari hasil amalannya, hendaklah dia memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapatkan tidak baik, jangan pernah dia mencela kecuali dirinya saja. Jangan pernah dia mencela Allah. Dia sendiri yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah menzalimi kita. Kata Allah di Quran, wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Manusia nanti akan mendapatkan apapun yang mereka amalkan hadir di hadapannya. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Ini surah Al-Kahfi. Demikian pula Allah berfirman di Ali Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in. Pada suatu hari nanti akan datang waktunya, setiap orang akan mendapati apa yang dia lakukan berupa kebaikan hadir di hadapannya. Wa ma amilat min su', dan apa yang dia lakukan berupa keburukan hadir di hadapannya. Hadir di hadapannya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Pada hari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka seluruhnya, kemudian Allah mengabarkan apa yang mereka amalkan. Kita akan dikasih tahu, kamu lakukan ini, kamu tidak melakukan ini. Iya, tentang sholat akan ditanya. Tentang keimanan kita akan ditanya. Semua akan ditanya. Ya, tentang darah,
tentang harta, semua. Bahkan tentang umur ditanya. Tentang masa muda ditanya. Di mana kamu usangkan? Tentang umur, di mana kamu habiskan? Bahkan tentang ilmu, kamu diberikan akal. Kamu diberikan pemahaman. Apa yang kamu gunakan akalmu? Itu semua kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beruntung adalah yang beriman lagi beramal soleh. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, dari kita semua ini, laki-laki ataupun perempuan. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia beriman, ini syaratnya. Dia percaya kalau apa yang dia lakukan itu dia akan dapatkan balasannya nanti. Dalam keadaan percaya, bukan sekedar beramal kebiasaan, bukan. Tapi ada kepercayaan dalam hati bahwa ini amalan yang akan saya bawa ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaminannya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kata Allah, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini di dunia. Kalau kita beriman, pasti kita akan baik. Tidak ada di sana orang yang beriman terus susah. Kalau kita pandang, mungkin kita saja yang melihat susah. Kasihannya ini orang susahnya hidupnya. Tidak. Sebenarnya itu kita memandang dengan diri kita yang mungkin hidupnya lebih senang daripada yang kita lihat. Tapi kalau kita tanya dia, kamu susah atau senang? Dia akan jawab dia senang dalam kehidupannya, dalam takdirnya itu. Tapi dia beriman. Kalau dia beriman, karena Allah jamin, kami akan memberikan kehidupan yang baik untuknya di dunia. Di akhirat, kami akan membalasnya dengan pahala dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Oleh karena itu di kehidupan dunia ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bedanya orang beriman sama orang kafir kalau kena musibah, kalau kena kesusahan. Kata Nabi, "Innal mu'min idza asabahu saqamun tsumma afahu Allahu minhu kana kafaratan lima madha min dunubihi wa mau'izatan lahu fi mastaqbal min umrihi." Orang beriman kalau ditimpa musibah, kata Nabi, dia ditimpa sakit, kemudian dia sembuhkan, maka itu penggugur dosa sebelumnya. Ada orang sehat, tiba-tiba sakit, tapi dia beriman. Sakitnya ini menggugurkan semua yang telah lewat. Itu keutamaannya. Dan menjadi pelajaran untuknya, untuk umurnya sisanya. Oh ternyata bagaimanapun sehatnya saya pasti sakit. Oh saya harus pakai ini sisa umur. Itu pelajaran baginya. Tapi wa innal munafik idza maridha. Orang munafik keluar dari ketaatan kepada Allah kalau sakit, wa utiyah, maka terus dia disembuhkan. Kana kalba'ir, maka dia seperti hewan ternak, unta. Aqalahu ahlu wa atlaquhu la yadri lima aqaluhu wala lima atlaquhu. Dia tidak tahu kenapa ini yang punya ikat dan kenapa juga dia tidak ikat saya. Kan hewan. Jadi orang maksiat berada dalam kedurhakaan kepada Allah, dia sakit. Dia bukan orang taat, tapi sakit. Sakit. Ketika dia sembuh, itu seperti hewan ternak. Ketika diikat, dia tidak paham. Kenapa saya diikat? Ketika juga dilepas, dia juga tidak tahu. Kenapa saya tidak diikat? Itu bedanya orang beriman sama orang yang tidak beriman. Ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keberuntungan adalah bagi orang yang beriman dan beramal soleh dari amalan-amalan yang disebutkan, dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan, alhamdulillah, kita selesai dari hadis yang panjang tersebut. Sini ada pertanyaan, apakah pemahaman atau akidah Ikhwanul Muslimin sama dengan akidah Khawarij?
Apakah halal darahnya ditumpahkan? Masya Allah. Iya. Ada perbedaan dan ada kesamaan. Semua, ya, semua akidah, keyakinan yang menyimpang itu ada kesamaan. Mereka akan bersepakat untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Cuman kalau Khawarij dia lebih lebih berontak. Iya, lebih berontak, dia lebih frontal dalam menerapkan pemahamannya. Dia berpemahaman Khawarij di negara Muslim tetap orang sholat, pemerintah Muslim, tapi kalau tidak berhukum dengan Quran, langsung dia hukumi kafir. Dia akan halalkan bom, bukan hanya demo. Dia halal bom di mana-mana, dia halalkan. Karena semua yang hidup itu kafir, kecuali dia. Kecuali dia. Terus dia punya pemahaman, orang yang melakukan maksiat, dosa besar, itu kafir. Menurut pemahamannya. Menurut pemahamannya. Jadi pezina menurut dia kafir. Adapun Ikhwanul Muslimin, dia ada keyakinan khilafah. Dia mau mendirikan negara Islam. Sehingga dia berdemo. Sama juga, sama-sama khuruj, sama-sama memberontak, sama-sama mau berdemo. Cuman satunya lebih kejam, satunya pelan-pelan jalannya. Intinya sama, sama-sama Khawarij. Sementara kita dalam Islam, kita diajarkan untuk dengar dan taat kepada pemerintah. Walaupun dia mengambil harta kita atau memukul punggung kita. Ya, selama mereka masih sholat, wajib kita taat, wajib kita dengar. Wajib kita dengar. Ustaz, bagaimana hukum beristighfar? Memakai tasbih sebagai alat untuk menghitung pada saat istighfar. Tidak apa-apa. Kalau itu hanya sekedar alat. Kita berzikir pakai alat tasbih itu, tidak apa-apa. Yang penting kita hanya mengatakan bahwa itu hanya alat, bukan sunnah. Kita tidak bilang sunnah pakai tasbih. Tapi itu alat hitung, supaya kita tahu. Boleh. Tidak ada masalah dan itu bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Tapi kalau kita pakai tangan, itu lebih bagus. Karena Nabi SAW kalau belum berzikir, belum bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, beristighfar, belum melingkarkan jari-jarinya. Itu membuat seperti cincin. Iya, belum lingkar jari-jarinya. Itu yang belum lakukan. Itu yang belum lakukan. Ini yang sunnah. Kalau kita lakukan, kita dapat pahala zikir dan pahala melakukannya dengan jari. Dengan jari. Iya. Ini yang disunnahkan. Tapi kalau kita pakai alat, kita kadang lalai kalau kita tidak pakai itu, tidak apa-apa, mubah. Itu difatwakan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya. Apa hukum melaksanakan acara tausiah, takziah 1-3 hari di rumah si mayat atau orang yang meninggal? Takziah itu hukumnya asalnya sunnah. Sunnah seorang bertakziah. Takziah itu kita menghibur yang ditimpa musibah. Kita menghibur yang ditimpa musibah. Nabi lakukan. Nabi lakukan. Beliau mendatangi ya rumah keluarga yang meninggal dan beliau ya memberikan ya nasihat terkait dengan kesabaran untuk tidak berkata dengan perkataan yang dimurkai oleh Allah. Ya, mereka belum ingatkan bahwa malaikat mengaminkan apa yang mereka katakan. Belum lakukan itu. Dan belum juga menganjurkan untuk kirim makanan ke yang ditimpa musibah. Itu namanya semuanya takziah. Semuanya itu takziah. Disunahkan, dibolehkan. Yang penting tidak ditentukan waktu dan harinya. Karena kan takziah itu dia syariat yang mutlak. Tidak ditentukan kapan waktunya, kapan harinya. Kapan kita tentukan waktunya atau harinya, maka kita menambah yang disyariatkan tadi. Menambah dari yang disyariatkan tadi. Misalnya kita tentukan harus hari pertama, kedua, ketiga. Itu butuh dalil. Butuh dalil tambahan. Sama dengan zikir misalnya. Zikir disyariatkan. Setelah sholat dianjurkan. Tapi kalau kita tambah dengan berjamaah.
Ini yang masalah. Karena butuh dalil. Apakah pernah Nabi memimpin sahabat untuk berzikir? Ini yang kita butuh. Kita tidak mengingkari zikirnya. Sama dengan ini. Kita tidak mengingkari takziahnya. Yang diingkari adalah tambahan cara. Tambahan cara itu yang butuh kita tahu dalilnya. Dan tidak ada dalil yang melakukan takziah. Dalam fikih-fikih madhab, tidak ada penentuan. Boleh kita bertakziah, bahkan ada yang mengatakan sampai sebulan, sampai mayatnya ya sudah hancur di tanah, atau sampai kapanpun kalau kita berjumpa dengan orang yang ditimpa musibah, boleh kita nasihati. Ya, boleh kita mengucapkan hal-hal yang membuat dia bersabar, mendoakan orang yang meninggal, yang ditinggal, kapan saja. Dan tidak ditentukan waktunya. Itu dalam buku-buku madhab disebutkan. Bagaimana jika ada seorang yang menikah, lalu ia tidak tahu kalau istrinya adalah saudara persusuannya, dan baru diketahui mereka saudara persusuan saat telah punya anak. Apakah harus cerai? Dan bagaimana status sang anak, nasabnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, baik. Tentunya dalam hukum Islam, saudara persusuan itu sama dengan saudara senasab. Itu hukum Islam. Iya. Karena Nabi SAW katakan, yahrumu minar rodo'ah ma yuhrumu minan nasab. Diharamkan dengan sebab persusuan apa yang diharamkan dari sebab keturunan. Dari sebab nasab. Sebagaimana saudara kandung, saudari kandung, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh menikah antara saudara, maka demikian pula yang susuan. Tidak boleh. Dan bagi yang terjadi seperti itu, tidak dibilang cerai. Memang tidak sah nikahnya. Memang dari awal ketika dia sudah tahu, tidak sah nikah. Itu terjadi di masa Nabi SAW. Ada sahabat menikah dengan seorang perempuan. Sudah menikah, sudah mereka ya hidup sama. Datang seorang perempuan, dia bilang, saya pernah menyusui ini orang. Karena kebiasaan dulu orang Arab, mereka kirim anak-anaknya kalau lahir untuk disusui di pedalaman. Di pedalaman. Iya, di kampung. Sehingga banyak yang saudara persusuannya. Seperti Nabi SAW, beliau diutus saat lahir di kampung. Di kampung dan disusui. Dan ada saudara sepersusuannya. Maka Nabi SAW langsung memisahkannya. Artinya tidak ada kata cerai. Memang tidak sah pernikahan. Tidak sah pernikahannya. Jadi langsung memang pisah. Dan tidak sah hubungan. Tidak sah pernikahan di atas dengan saudari. Dengan saudari. Status anaknya mamanya. Anaknya, mamanya. Mereka harus pisah. Kapan berhubungan badan di atas itu, berarti berzina. Berzina. Masalah anaknya mamanya, tapi yang wajib biayai bapaknya. Karena itu adalah memang anak biologisnya, wajib dia biayai. Dan dia tidak berdosa kalau tidak tahu. Mereka tidak berdosa. Anak juga tidak berdosa. Anak juga tidak berdosa. Iya, tetap ayahnya yang membiayai. Tidak ada dosanya ibunya, tidak ada dosanya bapaknya. Karena tadinya mereka tidak tahu. Tapi kalau dia berhubungan lagi setelah itu, berdosa. Masuk dalam zina. Karena bukan suami istri yang sah dengan akad tadi itu. Ini terkait dengan saudara sepersusuan. Ustaz, di tempat saya mengajar, terkadang ada orang tua murid selalu memberikan hadiah dalam bentuk makanan. Apakah boleh saya menerimanya? Dan bagaimana jika ada orang tua murid memberi hadiah untuk semua pengajar? Bukan hanya untuk saya. Apakah boleh saya menerimanya? Tanyakan kepada ketua yayasan. Masa kepada saya? Iya. Tanyakan kepada yang punya sekolah. Kalau yang pihak sekolah mengatakan, karena ketika kita dikasih oleh orang tua murid, maka itu yang punya adalah yang memperkerjakan kita, bukan kita. Karena kita dikasih sebab kita bekerja. Sebab kita bekerja. Tanyakan kepada yang punya yayasan, kembalikan kepada dia, nanti kalau dia kasih, itu baru halal. Tapi kalau dia tidak kasih, maka kita harus ikhlas. Dia yang punya. Seperti dalil dalam hal ini adalah, hal pokok dalil yang dipakai adalah terkait dengan pekerja pemungut zakatnya Nabi SAW. Jadi Nabi belum punya banyak amil, banyak pemungut zakat. Di antara yang belum perkerjakan adalah, ya waktu itu dia tidak tahu. Kalau itu tidak boleh. Jadi dia pergi pungut zakat. Bekerja.
kepada Nabi SAW. Saat dia bekerja memungut zakat, dia dikasih zakat, kemudian dikasih sama pemilik harta, ini hadiah untuk kamu. Jadi ada beberapa begitu, dikasih zakatnya dan dikasih hadiah kepada si pemungut. Pulang kepada, ini masalahnya, saat pulang, tidak ada masalah orang kasih hadiah. Saat pulang kepada Nabi SAW, dia bilang, ini zakat, ini hadiah yang dikasih ke saya. Nah, ini yang masalah. Jadi dia langsung ambil hadiahnya. Iya, Nabi SAW marah, belum berceramah naik mimbar supaya semua orang tahu. Kenapa si Fulan tidak duduk saja di rumahnya tunggu hadiahnya? Artinya kamu ini dapat hadiah karena sebab kami utus. Serahkan dulu. Serahkan saja dulu kepada yang mengutus, setelah itu nanti kalau dikasih halal. Halal. Ini dalil pokok dalam hal tersebut. Kemudian secara khusus terkait dengan pendidik dan pengajar, para ulama memfatwakan secara khusus untuk mereka tidak boleh menerima hadiah dari orang tua murid karena akan ada nanti kecondongan hati. Kita kan manusia biasa sebagai pengajar. Ada ketimpangan nanti dalam pengajaran. Biasanya kita lebih condong kepada yang kasih sesuatu. Ini yang ditakutkan nanti. Kita kadang tidak adil dalam pengajaran. Kalau tidak paham yang sini, mamanya sering kasih ke hadiah. Biasanya kita lebih peduli. Lebih peduli. Ini dilarang hal tersebut menerima hadiah. Karena nanti kita akan dolim dalam pengajaran. Wallahualam. Apa hukum menerima, memberi, atau menetapkan biaya ruqyah, bekam, dan fasdu? Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa orang menetapkan. Tidak ada masalah. Iya, kalau dia tetapkan. Daripada dia tidak tetapkan, nanti sama-sama tidak enak. Ini ruqyah mau kasih sedikit, tidak enak. Kasih banyak, tidak ikhlas. Iya, jangan masukkan teman tadi hal yang tidak mengenakan. Iya, tidak apa-apa kita tetapkan. Para sahabat, waktu itu mereka lagi keluar safar, ya mereka minta dilayani di sebuah suku, tidak mereka layani. Para sahabat. Akhirnya qadarullah dia digigit oleh hewan yang beracun. Akhirnya mereka datangi para sahabat, dia bilang, hal indakum min rokin, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Untuk kepala sukunya itu, kepala suku pasti yang disengat. Maka ada sahabat yang meruqyahnya membacakan Al-Fatihah. Tapi dia syaratkan, dia bilang, tapi kamu kasih kami kambing. Karena tadi dia tidak dilayani. Dia tetapkan hal tersebut. Bahwa ada upahnya. Dia ruqyah, dia sembuh. Orang itu seakan-akan tidak terjadi apapun setelah dibacakan Al-Fatihah. Maka mereka dikasih kambing tadi. Syarat. Akhirnya mereka bawa kepada Nabi SAW karena boleh nggak seperti itu. Kata Nabi, berikan saya juga satu bagian. Ini menunjukkan bahwa boleh hal tersebut. Dibolehkan hal tersebut. Iya, itu wallahu a'lam. Apakah boleh seorang guru yang sudah digaji, ini sama mungkin, menerima hadiah dari murid atau orang tua murid, ini sama tadi. Apa hukumnya seorang akhwat memakai cadar saat kajian saja? Bolehkah memakai cadar setengah-setengah? Karena tempat mengajar bukan sekolah Islamnya atau sunnah. Sehingga pakaiannya belum sepenuhnya syar'i sesuai tuntunan syariat agama Islam. Ya, doain Ustaz semoga bisa istiqomah menutup aurat dengan sempurna. Semoga istiqomah. Baik, tergantung kemampuannya. Ya, alhamdulillah orang kalau tutup aurat sempurna saat pengajian, sudah baik, sudah kebaikan. Ya, tidak apa-apa dia lakukan pelan-pelan. Iya, dia lakukan pelan-pelan. Alhamdulillah kita syukuri ada orang sudah mulai pakai jilbab, tadinya tidak pakai jilbab, kemudian mulai panjang. Kita syukuri. Dia tetap lebih baik daripada yang tidak pakai apa-apa. Iya, dia tetap jauh lebih baik daripada yang tidak pakai apa-apa di kepalanya. Kita syukuri melihat orang seperti itu. Ya, tetap kita doakan. Tentunya semoga dia bisa istiqomah seperti yang Allah perintahkan. Karena kita diperintahkan bukan istiqomah di atas keinginan kita, tapi istiqomah di atas keinginan Allah. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta."
beristiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Jadi istiqomah itu sesuai perintah. Itu baru dikatakan istiqomah. Wallahualam. Seorang pendosa sedang bertobat. Apakah tobatnya langsung diterima dengan mengucapkan istighfar, dengan ikhlas karena Allah, ataukah butuh proses? Langsung. Ya, Nabi SAW katakan, at-taubah tahdumu ma qablah. Tobat itu menghancurkan semua yang sebelumnya. Yang penting dia ikhlas dan menyesali apa yang telah terjadi. Iya. Kemudian atau butuh proses seperti diberi berupa penyakit, musibah, bencana, iya, dari Allah untuk ujian atas kesungguh-sungguhan tobatnya itu lain. Karena tidak semua orang yang bertobat tentunya diuji dengan bencana. Itu hal lain lagi. Itu hal lain. Jelas tentunya kita tidak akan dianggap beriman dan jujur tobatnya sebelum kita diuji. Itu hal lain setelah kita bertobat. Adapun pengampunan terhadap dosanya, ketika dia bertobat jujur, ikhlas, dihapus. Setelah itu, keikhlasan kita akan diuji oleh Allah. Jika seorang wanita mengalami darah haid terus-menerus dan sudah lebih dari 15 hari, apakah masih termasuk darah haid atau darah istihadah? Lalu bagaimanakah dengan puasa dan sholatnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Pertama, kita butuh tahu dia punya kebiasaan atau tidak. Jika dia punya kebiasaan, misalnya dia punya kebiasaan 7 hari, tiba-tiba keluar lebih dari 7 hari, maka sisanya bukan darah haid. Kecuali nanti berulang 3 kali haid, baru dianggap oh berarti sudah berubah. Sudah berubah. Yang kedua, kalau dia tidak punya kebiasaan, tapi apakah dia bisa membedakan darah yang keluar? Kalau dia adalah orang, yaitu seorang perempuan yang dia tahu ciri darah haid yang keluar darinya dan yang bukan, maka dia perhatikan ciri darahnya. Kapan ciri darahnya seperti darah haid yang biasa dia alami, maka selama itu dianggap haid. Yang ketiga, perempuan yang mutahayyirah, perempuan yang bingung, dia tidak punya kebiasaan dan tidak bisa bedakan darah. Ini yang paling rumit masalahnya. Yang paling rumit masalahnya. Para ulama mengatakan pertama, dia boleh melihat keluarganya yang lain. Karena tidak jauh itu kebiasaan antara keluarga. Dia tanya ibunya bagaimana haidnya. Dia tantenya, dia tanya bagaimana haidnya. Nah, baru dia ikut keluarganya. Tidak apa-apa. Kalau keluarganya bilang, kami biasa 7 hari. Sudah, dia 7 hari. Keluarga bilang, kami biasanya memang banyak. Tapi darahnya biasa. Begini darahnya kalau haid. Dia ikut itu. Tapi kalau semua keluarganya juga bingung, ini yang masalah. Iya, kalau semua keluarganya bingung, maka dia duduk paling lama 15 hari. Karena tidak ada orang haid lebih dari 15 hari. Di alam ini berdasarkan penelitian, hanya pernah ada seorang perempuan haid selama 17 hari. Tidak ada kelebihan dari itu. Kapan lebih dari itu? Otomatis bukan haid. Itu adalah darah istihadah. Karena pernah terjadi di masa Nabi SAW, seorang perempuan datang kepada Nabi, ini ustahad. Ya, wala athur. Saya selalu keluar darah, tapi tidak pernah berhenti. Kata Nabi SAW, innama hiya ruqdatus syaitan. Itu hanya goncangan syaitan. Innama hiya irkun. Itu ada urat yang lecet. Ada urat yang pecah di dalam, pembuluh darah di dalam, sehingga keluar darah. Maka kata Nabi, duduklah di hari-hari yang biasa kamu haid. Ya, dan sisanya kamu istihadah. Kamu mandi, kamu sholat, kamu puasa. Halal bagi suami kalau punya suami. Untuk mendatanginya. Cukup berwudu setiap kali sholat. Kalau kita bisa lakukan jama suri, bagus juga. Kalau mampu. Itu kalau kata Nabi, jika kamu mampu, boleh kamu jama suri. Tahu jama suri? Ada yang tahu jama suri? Tidak ada. Jama suri itu kita akhirkan sholat duhur sampai akhir waktu. Kita sholat duhur, masuk waktu asar. Kita sholat asar. Jadi kita mandi 1 kali. Mandi sebelum akhir waktu sholat duhur, kita mandi. Kemudian kita sholat duhur dan adzan asar. Sholat asar, 1 kali mandi. Maghrib juga begitu, jama suri. Kita mandi di akhir waktu maghrib. Kemudian kita sholat maghrib, adzan isya. Kita sholat isya. Itu jama suri. Itu hanya bisa itu. Duhur asar, maghrib isya. Subuh, tidak boleh jama suri. Jangan sampai ada menjama subuh ke duhur. Tidak ada jama
tubuh saudara. Alhamdulillah. Itu disebut jama suri, semuanya dibolehkan. Bagi perempuan yang selalu keluar darah. Sini bagaimana hukum menggunakan foto animasi menjadi foto profil WA, sosial media. Foto tersebut seperti mewakili sebuah keluarga yang ada. Suami, istri, dan anak-anak sesuai dengan jumlah yang nyata. Foto kita itu dikasih. Kalau foto tak, jangan. Nanti orang bayangkan cantiknya ini istrinya. Jangan. Kita tidak lakukan lebih bagus. Tapi kalau hanya animasi biasa, bukan fotonya kita. Kalau tidak ada orang hidup seperti itu, hidungnya tidak berlubang, matanya tidak berlubang, itu hal yang dibolehkan kalau hanya seperti itu. Dalam foto, karena kita menggambarkan keluarga, istri, anak, itu tidak digambarkan di foto WA. Istri, anak itu tidak dipertontonkan ke orang. Tidak dipertontonkan ke orang. Dulu, ini ada pertanyaan berikutnya, belum habis semua. Kenapa lama sekali? Alhamdulillah. Dulu saya kuliah sebelum mengenal sunnah. Hukum riba saya terus waktu kuliah sebelum mengenal sunnah atau hukum riba saya pernah meminjam uang. Lalu saya bagi dua dengan teman saya. Namun beberapa lama kemudian teman saya hilang kontak. Jadi saya melunasi semua sendiri. Lalu beberapa hari lalu saya diberitahu dengan teman saya yang lain bahwa teman saya yang hilang kontak itu minta nomor rekening saya, mau mengganti uang yang dulu. Bagaimana atau apa hukumnya dengan uang itu jika saya menerimanya? Itu yang dilakukan dulu sebelum kenal dakwah. Halal. Apa yang kita lakukan sebelum kenal dan sebelum dapat hidayah bahwa riba itu adalah haram, tidak boleh kita lakukan, halal sebelum. Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan riba, para sahabat gelisah karena mereka memang di Madinah biasa melakukan transaksi yang bernilai riba karena riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Ketika turun ayat riba, mereka guncang. Apa harus kami lakukan terhadap harta ini? Yang sebelumnya diapakan, dibakar atau diapa, guncang mereka. Maka turunlah ayat sambungannya, bisa kita baca di surah Al-Baqarah. Kata Allah, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Siapa yang datang nasihat yang mendalam dari Rabb-nya, nasihat yang mendalam, akhirnya dia bertobat, kemudian dia berhenti, untuknya semua yang telah lewat. Jadi semua yang telah lewat, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya motor, anggaplah kita punya istri, uang panainya dari bank. Misalnya, semuanya halal. Tidak perlu kita ceraikan. Oh, saya harus ceraikan ini karena saya dulu menikah pinjam uang bank. Tidak perlu. Semuanya halal. Yang lewat. Yang penting jangan berakad saat kita sudah tahu. Saat kita tahu baru kita berakad riba. Ini tidak boleh. Karena diancam dengan ancaman yang berat. Faman ada faulaika ashabun nar. Siapa yang kembali setelah datang nasihat yang mendalam, sudah dimaafkan apa yang telah lewat, tapi dia kembali lagi, maka dia penghuni neraka. Ini naudzubillah. Ini wallahualam terkait dengan masalah riba. Ada pertanyaan tentang pajak, kita tidak jawab juga. Alhamdulillah. Kalau masalah pemerintah, jangan biasakan kita bertanya di meja, di majelis ta'lim. Karena kita akan memberontak nanti. Kita akan memberontak kepada pemerintah. Kalau memang salah, pergi ke pemerintah, nasihati, Pak, salah itu yang kita lakukan. Pergi ke presiden. Kalau tidak, ingkari saja dalam hati. Ingkari saja dalam hati. Kalau ada pajak tak, bayar. Karena masalah dengan motor tak, mobil tak, tidak pakai pajak nanti. Bayar saja. Walaupun diambil harta kita, tidak apa-apa. Tidak masalah. Itu wallahualam. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.